Oke, saya dikasih waktu berapa lama nih? Kurang lebih 20 menit, Kak. Nanti kalau misalnya kelebihan nanti tolong diingatkan ya hostnya. Baik, Kak. Oke, saya akan share screen dulu. Oh, saya nggak bisa share screen. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya untuk acara Himagreto. Kebetulan saya juga komsis, jadi saya senang sekali kalau Himpro aktif ya, walaupun saat pandemi ini, tapi kalian tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk sesama mahasiswa dan juga sharing informasi juga dengan teman-teman di jurusan lain. Ini pesertanya datang dari mana aja nih? Hanya GFM aja atau ada yang dari luar? Ini kebetulan ada yang dari luar GFM, bahkan ada dari yang anak SMA. Oh, oke. Yang alumni juga kebetulan ada yang gabung. Oke, ya. Ya, selamat datang ya semuanya di acara kita pada malam hari ini. Baik, saya diminta oleh panitia untuk sharing ya, sharing informasi mengenai bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah ke Belanda, dan mungkin saya sedikit cerita nanti gimana saya mendapatkan beasiswa dan bagaimana kehidupan kampus, terutama di Belanda. Nah, ini kan nanti ada pembicara kedua, Ikrom ya, dan mungkin nanti akan informasi yang akan di-share mungkin ada yang sama, tapi mungkin nanti Ikrom bisa milih lagi nanti apa yang mau dia sampaikan agar tidak overlap dengan saya. Ya, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Jadi tadi kan ada yang bukan mahasiswa GFM, atau mungkin yang mahasiswa GFM juga mungkin belum ketemu saya, belum ketemu di kelas gitu. Perkenalkan, nama saya Resti Salmayanti, saya GFM Angkatan 47, jadi saya masuk di IPB itu tahun 2010 dan lulus tahun 2014. Lalu setelah lulus, saya mencoba apply berbagai macam kesempatan yang ada ya, yang dibuka untuk fresh graduate. Saya mencoba melamar pekerjaan, baik itu bidangnya berhubungan dengan geofisika dan meteorologi ataupun pekerjaan yang memang dibuka untuk berbagai jurusan. Saya mencoba itu, setelah lulus saya juga mencoba untuk mendaftar Indonesia Mengajar. Jadi kalau kalian yang udah tahu Indonesia Mengajar, program untuk volunteering ke berbagai belahan wilayah di Indonesia, terutama itu daerah-daerah yang terpencil, untuk sharing ilmu pengetahuan dengan adik-adik kita yang ada di daerah. Nah, dan di akhir tahun 2014 saya juga mendaftar LPDP. Alhamdulillah saat saya mencoba semua kesempatan yang ada itu, beberapa pekerjaan saya diterima, lalu saya juga keterima di Indonesia Mengajar, dan saya juga keterima di IPB, di LPDP maksudnya. Nah, itu udah galau tuh di akhir tahun. Saya mau ngambil yang mana? Mau kerja, mau mengabdi, atau mau lanjut kuliah gitu. Jadi galau banget waktu tahun 2014 karena memang mungkin kalian semua ngerasain ya, sudah kuliah tapi belum tahu ini karir atau masa depan ke depan nanti mau seperti apa. Tapi setelah saya berdiskusi dengan keluarga, dengan teman-teman, akhirnya saya memantapkan hati untuk melanjutkan kuliah dan mengambil beasiswa LPDP, dan terpaksa harus meninggalkan kesempatan yang diberikan yang lainnya itu. Jadi saya melanjutkan kuliah di Wageningen University pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2018. Menggunakan LPDP afirmasi. Jadi ini bukan LPDP reguler ya. Di LPDP afirmasi ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk beberapa kelompok orang
Yang pertama, mahasiswa atau alumni yang berasal dari daerah 3T, daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Lalu mahasiswa atau alumni yang saat S1-nya mempunyai atau memiliki beasiswa bidik misi, dan ada juga untuk alumni yang memiliki prestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, dan ada beberapa kriteria lagi. Saya lupa. Kalian bisa lihat lengkapnya di website LPDP, apalagi sekarang sedang buka. Ini coba, walaupun masih belum lulus, coba aja cari-cari informasi dari sekarang, mempersiapkan dokumen-dokumen dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Ya, di sini saya juga menampilkan, saya keterima juga di beasiswa Orange Knowledge Program. Ini adalah beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Bukan untuk melanjutkan studi yang bersertifikat ya, tapi ini hanya short course di salah satu universitas di IHE Delft. Nah, IHE Delft ini adalah universitas yang khusus untuk mengkaji dan juga meneliti sektor air atau hidrologi. Ini bagi kalian yang tertarik di bidang hidrologi, ini coba juga mencari informasi-informasi untuk kuliah, atau mungkin juga short course seperti saya di IHE Delft. Oke, lalu sedikit perkenalan mengenai pekerjaan saya setelah lulus dari Wageningen. Tadi kan saya fresh graduate tuh langsung dapat beasiswa. Saya 6 bulan menjalani pelatihan bahasa Inggris, pelatihan IELTS. Lalu awal tahun 2016 saya langsung lanjut ke kuliah. Dan di pertengahan perkuliahan, nanti saya akan juga jelaskan bagaimana sistem kuliah di Belanda itu. Jadi tahun 2017 saya sudah mulai internship di salah satu perusahaan remote sensing di Belanda, namanya Servision. Itu juga ada websitenya di internet, kalian bisa cek juga. Dan sampai tahun kemarin, saya masih melakukan project dengan mereka sebagai environmental consultant. Dan ini juga semuanya sudah tahu, dari tahun kemarin saya sudah aktif menjadi salah satu staf pengajar di GFM. Nah, ini beberapa riset project yang sudah saya lakukan, ya, terutama yang saya in charge ya untuk melakukannya. Yang pertama ada WEFS, atau Web Accounting and the Valuation of Ecosystem Services. Ini didanai oleh World Bank, dan risetnya itu kerjasama dengan Statistics Indonesia atau BPS dan juga Bappenas. Dan yang kedua ini kelanjutan dari WEFS project dari World Bank juga, namanya Global Program on Sustainability. Ini udah mulai dari tahun kemarin, namun saat tahun ini sedang pandemi, jadi di hold dulu proyeknya. Mungkin tahun depan ini akan lanjut lagi, kita lihat lagi nanti. Lalu, sekarang saya proyek penelitian kerjasama IPB dengan BRG, kebetulan saya ditunjuk sebagai tim leader, itu untuk menghitung kelayakan ekonomi dari komoditas-komoditas ramah gambut, dan juga pengembangan dari model payment of ecosystem services atau pembayaran jasa lingkungan menggunakan PS business model. Nah, sekarang sedang berlangsung dan insya Allah pada tahun ini selesai. Oke, nah sekarang saya ingin mengenalkan kampus saya. Jadi sebelum dibuka host, saya sempat melihat ada video Wageningen, dan sebenarnya itu udah cukup mempresentasikan informasi-informasi dan kelebihan-kelebihan Wageningen ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih sedikit lagi. Jadi Wageningen itu ada di negara Belanda, tapi dia bukan di kota besar, dia ada di kota kecil, di mungkin kalau dilihat di peta ini dia di tengah ya, agak ke kiri mendekati Jerman, di atasnya Belgium. Jadi kalau misalnya ini kota Wageningen kalau nggak ada kampus mungkin sepi ya. Jadi ini bisa dibilang desa lah gitu. Tapi ini kelebihan dari Wageningen, jadi bagi kita yang memang ingin belajar, ingin meneliti di sana, itu bisa lebih fokus dibandingkan universitas-universitas yang terletak di tengah kota. Itu kan distraksinya sangat banyak ya. Jadi saya beruntung sekali bisa kuliah di Wageningen. Ini juga kalau di Belanda kan kita minum air itu langsung dari tap water ya. Nah itu juga berasa nih, air dari
di Wageningen itu sama air di Amsterdam itu beda banget, kelihatan lebih enak dan lebih asri gitu, di Wageningen. Nah, kenapa saya memilih kampus ini? Yang pertama memang dari S1 saya walaupun mayor saya GFM, saya ngambil minor ekonomi sumber daya dari ESL, dan untuk penelitian saya memang tertarik di bidang lingkungan. Jadi memang sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Kalau meteorologi pure itu kan lebih ke teori ya, tapi saya ingin mengembangkan diri saya dan berkarir di bidang yang juga berkontribusi di masyarakat. Nah, makanya saya ingin melanjutkan S2 saya di bidang lingkungan, tanpa sebelumnya saya tahu saya akan menjadi dosen. Saya belum tahu ini karir saya seperti apa, tapi saya mau ke depannya itu di bidang lingkungan. Dan sebenarnya saya mendaftar LPDP bukan ke Belanda, tapi ke Jepang karena ada faktor lain. Dan setelah keterima LPDP, saya riset lagi mengenai kampus-kampus yang benar-benar menawarkan sistem belajar dan juga materi yang cocok dengan saya. Nah, waktu itu Pak Taufik ya, dia kan juga lagi S3 di Wageningen, dan saya sempat konsultasi dengan beliau, dan saya cek websitenya, saya lihat materi-materi yang diajarkan, dan juga proyek-proyek yang dilakukan oleh Wageningen, terutama di Departemen Environmental Sciences-nya. Saya langsung jatuh hati, karena di sini terlihat bahwa mereka domainnya emang ke healthy food dan living environment. Jadi emang environmental thinking itu sesuatu yang menonjol di Wageningen dan merupakan salah satu kampus terbaik di bidang ini. Nah, tidak dipungkiri kita juga ngelihat ranking ya. Jadi kalau dilihat dari ranking QS atau QS World University Ranking, dia menduduki posisi 115 top dunia. Lalu kalau dari THE itu nomor 62, jauh lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat perjurusan, untuk agriculture and forestry-nya dia nomor 1. Tapi untuk environmental science-nya nomor 8. Walaupun nomor 8 itu satu universitas yang terbaik. Itulah faktor pendukung kenapa saya memilih Wageningen. Jadi di Wageningen ini ada 5 jurusan fakultas ya, namanya departemen, jadi hanya 5, dan fokus ke tadi yang saya sebutkan, ke living environment, mulai dari agroteknologi and food sciences, animal, environment, plant, dan juga sosialnya. Jadi untuk lingkungan hidup itu udah paket lengkap gitu di Wageningen. Dan faktor pendukung lagi kenapa saya memilih Wageningen adalah karena diversity dari studentnya. Jadi kalau dilihat dari record alumni, ada lebih dari 100 nationality student yang belajar di Wageningen. Nah, ini juga memicu saya, karena saya juga pengen memperluas networking, punya teman dari berbagai belahan bumi ini. Itu alasan kenapa saya memilih Wageningen. Tadi saya juga menyebutkan kan, saya melihat jurusannya dan juga melihat materi yang diajarkan dan sistem perkuliahan di sana seperti apa. Nah, ini adalah hal yang paling saya sorot ketika saya ingin mendaftar Wageningen saat itu. Kebetulan ini ada 2 periode masuk, ada September, ada Februari, dan saya masuknya di Februari. Jadi saya akan menjelaskan sistemnya saat di Februari, saat masuk di Februari. Jadi untuk master di Wageningen itu dibagi menjadi 2 tahun. Jadi totalnya ada 2 tahun. Tahun pertama itu diisi dengan kuliah, dan tahun kedua diisi dengan tesis atau digabung juga dengan internship. Oke, nah saya jelaskan dulu yang tahun pertama, itu kita mengambil mata kuliah selama 6 periode. Jadi sistem di Wageningen itu bukan semester, bukan seperti yang kalian jalani di IPB. Dalam 6 bulan ngambil sekian SKS, sekian mata kuliah, lalu diuji di pertengahan semester dan di akhir semester. Kalau di Wageningen nggak kayak gitu, dia dibagi per periode atau per jangka waktu yang lebih pendek. Umumnya 1 bulan, dan jangka periode yang panjang itu 2 bulan. Nah, di sini bisa dilihat ada 4
mata kuliah yang diambil untuk periode pendek, jadi itu hanya 3-4 minggu. Kalian fokus hanya kuliah satu mata kuliah, lalu ujian, baru masuk ke periode berikutnya, ambil 1 atau 2 mata kuliah, lalu ujian, dan begitu seterusnya. Di sana benar-benar diminta ya sistem belajarnya. Pertama sekali saya masuk itu juga kaget, karena bukan semester, tapi langsung periode. Dan juga sistem belajarnya berbeda, tidak pure semua nilai itu dari tes tertulis ataupun tugas praktikum, enggak. Tapi ada yang namanya tugas kelompok, atau di Wageningen itu kita sebutnya group study. Itu di mana kita diberikan oleh dosen di akhir kuliah sebelum ujian, kita diberikan kasus-kasus, diberikan beberapa permasalahan-permasalahan, dan diminta untuk menggunakan teori-teori atau ilmu yang sudah kita dapatkan selama perkuliahan untuk memberikan solusi bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu serunya di Wageningen. Jadi kita bisa membentuk grup dengan teman-teman dari negara lain, berdiskusi, berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya juga, dikasih dosen pembimbing juga setiap grup, untuk benar-benar mencoba mengaplikasikan ilmu yang kita dapat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini nggak dibatasi, kita dibiarkan berkreativitas, berinovasi dalam mengkaji masalah dan juga memberikan solusi-solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Dan satu poin yang saya ingin sampaikan juga mengenai perkuliahan di Wageningen itu ada namanya Academic Master Cluster atau AMC. Nah, AMC ini sama dengan tadi group study, tapi ini lebih lengkap lagi, lebih real lagi. Jadi selama 2 bulan ini kita membentuk kelompok, ada namanya kelompok ACT, itu 5 orang, terdiri dari 5 orang, tapi untuk khusus jurusan Environmental Sciences ada namanya European Workshop, yaitu kelas lebih besar lagi, ada 30 orang. Nah, di sini kita diberikan bukan hanya kasus-kasus atau permasalahan ini ya dari dosen atau kita cari sendiri ya, tapi ini benar-benar dari klien, dari perusahaan, pokoknya lebih real lagi. Jadi ada klien datang, terus buat saya kan, saya ngambil European Workshop, di waktu itu kita dapat klien dari negara Ceko, dari kota Praha, NGO, dan mereka bekerja sama dengan Wageningen, dengan kampus, untuk melaksanakan kegiatan European Workshop ini. Dan mereka memberikan kita kasus saat itu, yaitu tentang infrastruktur adaptasi perubahan iklim di kota Praha. Nah, kita yang ber-30 ini diminta untuk mencoba mengkaji kasus yang diberikan dan bagaimana solusi atau strategi-strategi yang kita tawarkan untuk menunjang proyek yang diberikan. Nah, ini sangat seru sekali karena kita diberikan kesempatan untuk terjun ke lapangan langsung ke Praha, melakukan observasi dan juga video di depan langsung klien. Jadi saat beras nyata. Nah, ini juga dibimbing oleh dosen tentunya. Jadi kita nggak dibiarkan sendiri, tapi juga dibimbing oleh dosen. Dan uniknya lagi, saat European Workshop, yang dinilai bukan hanya bagaimana kita mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah kita dapatkan, tapi kita juga diminta untuk mengupgrade soft skill kita selama di sana. Jadi penilaiannya juga termasuk peningkatan kemampuan soft skill, baik individu maupun kelompok. Jadi saat sebelum kuliah kita diberikan tes untuk melihat apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi kekurangan kita, dalam 2 bulan ini kita diminta untuk melakukan aksi
meningkatkan kekurangan yang kita miliki tadinya. Jadi diberikan kesempatan kita untuk mengeksplorasikan soft skill kita yang kita rasa masih kurang. Baik, misalnya kalau lu ngomong bahasa Inggris di depan teman-teman internasional, itu diberikan kesempatan. Kalian mungkin di-assign menjadi, nanti kan kelompok itu dibagi kelompok-kelompok kecil, bisa di-assign jadi ketua kelompok, atau disuruh menjadi leader dalam meeting atau forum, atau dalam presentasi. Jadi benar-benar dikasih kesempatan dan juga didukung oleh teman-teman lainnya. Atau juga mungkin kalian over public speaking-nya, terlalu mendominasi gitu. Jadi teman-teman yang tadi yang malu-malu nggak punya kesempatan untuk ngomong. Dan ini juga dikasih kesempatan buat yang terlalu over itu untuk menahan diri. Jadi mereka, ada teman saya waktu itu, selalu kita ingat, oh kamu muncul. Jadi benar-benar sangat interaktif sekali dan manfaatnya bukan hanya di bidang akademik ya, tapi juga soft skill. Dan itu dinilai, ada nilainya. Jadi sangat seru sekali. Nah, baru setelah kuliah selesai, setelah mendapatkan nilai SKS mencukupi, kita masuk ke tahun kedua untuk melaksanakan tesis dan juga internship. Nah, sebenarnya internship ini pilihan. Misalnya kalau kita kalau masih fresh graduate, ini disarankan untuk melakukan internship. Kan tujuannya untuk memberikan pengalaman kerja sebelum terjun ke pekerjaan nyata. Tapi jika kita sudah punya pengalaman, kan biasanya ada yang udah kerja setahun, 2 tahun, terus lanjut S2. Nah, itu mereka diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi memperpanjang masa tesisnya. Dan produknya ini bisa disebut dengan mini tesis. Jadi sepanjang setahun itu mereka melakukan tesis. Oke. Oh iya, ini gambar-gambar saya melakukan European Workshop waktu di Praha saat itu. Nah, ini saya sedikit menjelaskan mengenai pengalaman tesis dan juga internship saya di tahun kedua. Jadi tahun pertama kita dengan teman-teman saling mendukung, saling menyemangati, belajar bareng. Tapi di tahun kedua ini udah benar-benar fokus ke diri masing-masing. Kita punya tanggung jawab yang dinamakan tesis, dan interaksi kita paling hanya dengan supervisor. Ya, ke teman juga kalau misalnya ada yang ingin minta tolong gitu, misalnya ada beberapa hal analisa yang kita belum paham, minta tolong ke teman dari jurusan lain biasanya. Nah, saya mengerjakan tesis itu kan kalau departemen saya environmental sciences, di bawah departemen itu ada namanya chair group. Jadi di environmental sciences itu ada 10 chair group. Ada banyak, mulai dari kelautan, dari teknik lingkungan, apalagi ya, dari manajemen air dan sebagainya. Jadi ada 10 dan saya ambil chair group ESA atau Environmental System Analysis. Nah, ini berada di Lumen, di gedung Lumen. Gedung ini merupakan suatu rumah kaca raksasa. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton Negeri Van Orange, jadi salah satu pemainnya kan disebutkan di situ dia kuliah di Wageningen ya. Nah, mereka syuting di Lumen waktu itu dia. Nah, itu gedung tempat saya melakukan tesis. Nah, ini foto saya dengan supervisor saya, Lars, waktu di Indonesia, dan saya masih berkomunikasi dengan beliau. Malah beliau masih menyuruh saya untuk S3 di Wageningen lagi. Nah, ini foto di dalam gedung Lumen, jadi benar-benar menarik sekali dan bikin semangat gitu untuk ngerjain tesis. Jadi di sana ruangnya transparan ya, kaca-kaca, jadi setiap dosen itu kelihatan tuh ruangannya masing-masing lagi ngapain, ada lagi tidur, lagi dengerin musik, itu kelihatan. Nah, kita di luar juga lagi makan, lagi ngopi, itu juga kelihatan. Jadi benar-benar interaktif sekali dan nggak ada batasan gitu antara mahasiswa dan dosen. Nah, ini biasanya di tiap lorong itu disediakan mesin kopi, lalu juga ada toilet, dan pokoknya fasilitasnya sudah lengkap. Ada juga di sebelah, mungkin nggak kelihatan di foto, itu ada dapur, jadi kalian bisa menghangatkan makanan, bisa nyuci piring, dan juga ada disediakan beberapa meja-meja untuk digunakan untuk break, ya, coffee break, untuk diskusi-diskusi santai dengan rekan kerja lainnya.
Nah, di Lumen itu kita disediakan ruangan oleh chair group. Jadi sama kayak di GFM, kalau di GFM kita ada lab-lab kan di lantai 3. Nah, itu di sini kita juga diberikan ruangan mahasiswa. Di sana kita dikasih fasilitas komputer untuk mengerjakan tesis langsung di gedung ini. Jadi kalau mau berinteraksi dengan dosen kan gampang, tinggal ketok pintu ininya di sebelah, bisa langsung konsultasi. Jadi saya selama tesis sampai setiap hari ke Lumen, dan kadang-kadang ngerjainnya di library. Nah, itu cerita tentang tesis. Nah, sekarang internship. Sebenarnya tesis saya itu lanjut ya, dalam bentuk internship. Jadi saya mengerjakan tesis dengan topik yang saya dan supervisor saya diskusi. Lalu setelah tesisnya selesai, kebetulan nih supervisor saya bergabung di project webs ini. Nah, lalu ditawarkan, ya udah langsung aja kita gabung ke dalam webs project. Nanti kamu bisa langsung internship di sini, bisa langsung pulang ke Indonesia juga untuk mengumpulkan data yang lebih bagus lagi, dan juga bisa mempresentasikan hasil penelitian kamu di berbagai stakeholder yang ada di Indonesia, termasuk beberapa kementerian dan juga BPS. Tuh, jadi saya langsung internship 4 bulan terakhir saya terbang ke Jakarta, stay di kantor BPS, dan juga melakukan beberapa presentasi, bahkan pelatihan kepada staf BPS mengenai penelitian yang saya lakukan. Nah, penelitian saya apa ini produknya? Ini baru selesai. Jadi saya ngerjain penelitian itu udah dari tahun 2017, tapi selesainya baru tahun kemarin karena bergabung dalam proyek ini, yaitu mengenai Pilot Ecosystem Account for Indonesian Peatland di Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, ini Juli tahun kemarin diterbitkan, dan kita bikin acara cukup besar di Jakarta, mengundang beberapa kementerian dan stakeholder dan juga reporter ya, dalam pemberian report hasil penelitian kita. Okay. Nah, dari hasil penelitian ini saya juga sempat ikut conference di Jepang. Jadi kalau LPDP itu juga diberikan dana khusus untuk melakukan conference di negara manapun, tapi dananya ada maksimumnya ya, jadi ada nombok juga. Tapi ini kesempatan yang bagus sekali. Kita juga bisa selama conference kita mendapatkan masukan-masukan dari peneliti-peneliti lain di berbagai belahan dunia sebelum kita diminta untuk menyelesaikan hasil penelitian. Ini sangat menarik sekali bagi yang ingin mengambil LPDP. Jadi ada tempat yang paling sering saya kunjungi adalah kelas dan library dan perpustakaan. Nah, ini bentuk perpustakaannya, jadi melingkar dan terbuka. Jadi semua orang itu bisa melihat kalian lagi ngapain. Dan benar-benar nyaman di sini. Beda dengan perpustakaan di Indonesia ya, di sana tuh kita bebas bawa tas ya, semua yang ada di tas kita ya udah masuk ke library, nggak perlu ganti tas, pindahin laptop, terus balik lagi, terus nanti isoma disuruh keluar, nggak, di sini nggak. Di sini kita bebas, bahkan saat saya masih di sana itu kita dibolehkan untuk bawa makanan, minuman. Jadi saya kalau emang lagi rajin, dari jam 8 itu udah duluan ke perpus, karena kalau lagi masa-masa ujian, minggu-minggu ujian itu biasanya perpus penuh, jadi ngambil kursi-kursi kosong itu sangat jarang sekali kelihatan. Jadi harus jam 8 pagi itu sudah harus dapat tempat strategis di perpus, langsung bawa sarapan, kalau belum sempat sarapan, bawa kopi, bawa makan siang. Jadi benar-benar sampai malam itu di perpustakaan, paling keluar kalau lagi sholat atau ke toilet. Toilet juga ada dalam perpustakaan, jadi benar-benar nyaman sekali. Nah, ini bentuk ruangan kelas ketika saat kita berdiskusi. Jadi saya sebutkan ada group study, jadi kita diskusi kelompok kecil ber5 orang ini, ada biasanya diacak ya kelompoknya, lalu kita udah teman selama satu mata kuliah itu ya itu terus bareng, sama makan siang, pergi ke kampus, pulang bareng seperti itu. Nah, juga pasar adalah salah satu tempat yang paling saya sering kunjungi untuk membeli bahan makanan yang murah ya, karena kalau makan di restoran itu sangat mahal sekali. Dan juga sport center, ini kalau sore biasanya mahasiswa langsung pindah tuh ke sport center melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini housing
Jadi kalau di Wageningen sudah disediakan beberapa apartemen, student apartemen. Ini salah satunya ada Bonseste, saya tinggal di sini. Nah, ini salah satu contoh kamar saya. Jadi ini ruangan cukup luas dan cukup nyaman untuk ditinggali dan juga bisa belajar, masak, dapurnya juga ada di dalam. Jadi sudah mengenai housing itu nggak perlu dikhawatirkan di Wageningen. Nah ini juga tadi saya bilang makan di restoran itu mahal, jadi kita ke pasar beli bahan makanan dan kita masak sendiri, jadi punya hobi baru. Jadi yang nggak biasa masak, yang mau nggak mau untuk bertahan hidup dan juga untuk berhemat kita bisa sampai di sana pasti bisa masak. Apalagi di sana bahan makanan murah ya, tergolong murah, dan semua perlengkapan itu lengkap. Dan bagi kalian yang harus makan 3 kali sehari makan nasi dan makanan halal, itu juga jangan khawatir. Di Wageningen ada toko Asia, ada toko daging halal, jadi semuanya lengkap, hanya perlu naik sepeda aja keluar, beli-beli itu, lalu tinggal racik-racik aja di rumah. Dan ada juga beberapa student yang pintar masak, biasanya mereka jualan hasil masakan mereka. Jadi kalau kangen makanan Indonesia ya enggak sih, saya nggak pernah ngerasain kangen makanan Indonesia selama di Belanda. Lalu juga ada teman itu supporting semua hal keluh kesah kita selama kuliah. Jadi yang saya ceritakan tadi bukan hanya baiknya aja, ada masa-masa down juga, masa-masa capek, tapi karena ada teman kita sama-sama punya masalah yang sama, jadi saling mendukung, jadi kita jalan-jalan bareng, diskusi bareng, makan bareng gitu. Oke. Nah, ini sedikit informasi bagi kalian yang ingin kuliah di Belanda, tapi ingin mencoba beasiswa selain LPDP. Kalau LPDP kan sudah tahu websitenya kan, jadi semua informasi sudah lengkap di sana. Nah, ini scholarship lain jika kalian ingin kuliah di Belanda. Coba ke website ini, studyinholland.nl. Nah, ini semua lengkap, berbagai jenis scholarship. Nah, termasuk tadi scholarship saya untuk short course, ini ada di sini juga, OKP. Nah, di OKP ini tidak hanya menyediakan scholarship untuk short course, tapi juga disediakan scholarship untuk S2. Jadi kalau misalnya S2 dengan LPDP terlalu ribet, nah coba ini. Dan banyak juga, ada juga Stunet. Nah, Stunet ini juga beasiswa khusus untuk mahasiswa Indonesia. Ini juga kapasitas peluang untuk bisa keterimanya juga lumayan tinggi. Nah, ini saran saya untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah atau pekerjaan. Jadi yang pertama tentukan dulu kalian mau kerja atau mau kuliah. Melanjutkan kuliah. Jangan seperti saya kemarin, saya semuanya saya ikuti. Saya ada peluang saya ambil gitu. Saya apply kerjaan juga, apply scholarship juga. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu dari sekarang itu lebih baik lagi. Gitu. Kalian bisa menghemat waktu untuk fokus terhadap apa yang ingin kalian lakukan di masa depan dalam jangka pendek. Nah, setelah kalian tahu ingin melanjutkan karir atau pendidikan, nah kalian tentukan bidang keahlian kalian maunya di bagian mana. Kan kalau di GFM masih luas ya, untuk lulusan S1 GFM itu masih luas. Bahkan kita ada 4 lab ya, ada klimatologi, ada meteorologi, agrometeorologi, dan juga hidrologi. Nah, kalian tentukan, kalian maunya di bidang apa. Nah, tentu ini tergantung passion kalian, tergantung juga pengalaman selama skripsinya di mana, dan juga pengalaman organisasi itu kalian sendiri yang tahu jawabannya. Nah, setelah mengetahui apa yang ingin kalian lakukan, nah baru mencari informasi, mulai dari networking, kenalan sama teman-teman yang sudah dapat beasiswa atau pernah keluar negeri gitu kan, tanya-tanya kan sekarang semua sudah ada di website, sudah ada di YouTube, di form pendaftaran itu juga sudah lengkap, apa yang perlu dipersiapkan itu sudah ada semua. Jadi tolong jangan malas nyari informasi, itu semua sudah ada, tinggal kitanya aja mau apa enggak. Nah, itu makanya terakhir saya sebutkan ada willingness. Jadi kalau semuanya sudah ada, kalau kitanya yang malas-malasan ya
takdir juga nggak akan menunjukkan jalannya ke situ. Gitu. Nah, untuk tips dan trik sebenarnya sudah banyak, ada di webinar seperti ini, ada di YouTube, ada blog, dan sebenarnya sudah banyak, tinggal kalian aja mau mencari tahu apa enggak. Nah, setelah semuanya sudah ada, lakukan, do it. Dan sekarang nih lagi buka LPDP bagi yang alumni lagi. Oke. Dan jangan berkecil hati ngelihat oh teman kok bisa saya enggak gitu kan, oh kakak bisa saya masih oh bahasa Inggrisnya masih ini nasihat dari saya, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, kan tuh nggak ada untungnya gitu, kalian udah down duluan nggak ada positifnya. Jadi buang jauh pemikiran iri ataupun membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, itu suatu hal yang mubazir gitu. Mending kalian fokus terhadap goals kalian pengen jadi apa dan bagaimana caranya, fokus saja ke situ. Ya, sekian dari saya. Maaf kalau misalnya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ya. Habis dengar ceritanya Kak Resti ini jadi banyak yang tertarik kayaknya nih buat masuk kampus yang sama. Nah, kebetulan sekarang Bang Ikrom sepertinya sudah bergabung. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam semuanya. Mohon maaf sebelumnya, izin untuk ambil dokumentasi dulu ya, Bang. Apakah boleh? Oh, boleh, silakan. Untuk teman-teman yang bisa nyalain cam-nya, boleh tolong dinyalain. Kita ambil dokumentasi dulu sebentar ya. Boleh dihitung aja, Revan. Oke. Bentar. Buat slide pertama, 1, 2, 3. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Next, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nah, buat sesi selanjutnya bakal dipandu sama Bang Danu nih. Oke, Bang Danu silahkan. Terima kasih Asti atas waktunya. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan tadi tentang cerita kampus dari Kak Resti Salmayanti? Nah, mungkin teman-teman masih penasaran gimana sih cerita kampus lebih dalam. Nah, kita menghadirkan nih pembicara kedua, Bang Ikrom Mustafa. Nah, Bang Ikrom Mustafa ini S1-nya juga Geofisika dan Meteorologi IPB. Kemudian dia merupakan penerima beasiswa LPDP di Wageningen University and Research. Kemudian beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi peringkat 2 tingkat nasional tahun 2015. Bisa dilihat sama teman-teman semuanya bahwa penghargaannya cukup banyak. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung dengerin saja pemaparan dari Bang Ikrom. Kepada Bang Ikrom disilahkan. Baik, terima kasih Mas Dian. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Resti, senior saya barusan menyampaikan banyak. Pas banget karena memang saya mah nggak pede satu forum sama Ikrom. Mantan Mapres. Apaan sih, biasanya ablak juga. Oke, kita serius ya di sini. Banyak banget tadi, jadi saya nostalgia banyak soal Wageningen, dan memang kita di jurusan yang sama, Environmental Sciences juga, kebetulan gedungnya juga sama, gedung risetnya, gedung tesisnya, minor tesisnya juga sama di Lumen juga waktu itu,
Jadi mengingatkan saya beberapa setahun yang lalu lah kayak gitu kan. Bagaimana kondisi Wageningen, kemudian hostingnya juga saya di Jayacraft, Kak Resti di Bornsas Tech. Kurang lebih sama, tetapi di sini setelah teman-teman terpana dengan Wageningen mungkin dari sekitar 89 orang di sini ada sekitar 40 atau 50 orang yang kemudian punya apa ya namanya, punya keinginan yang sama untuk pengen nih kuliah di Wageningen, pengen nih lanjut kuliah dengan jurusan apapun di Wageningen. Sekarang saatnya gimana sih persiapannya? Dan ada satu jalur yang memang mau nggak mau kita lewatin kayak gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan secara umum dan mungkin secara singkat aja bagaimana perjalanan mempersiapkan kuliah S2 itu. Di sini tadi kata panitia pesertanya nggak cuma mahasiswa GFM. Selamat malam juga buat teman-teman di luar GFM, luar kampus IPB. Ada juga yang masih SMA katanya. Selamat malam dan selamat mengikuti. Mungkin tadi ada yang rasanya sangat jauh nih buat bisa ke Belanda. Mungkin sebelum ke Belanda ke GFM dulu. Jadi jangan pilih jurusan yang lain. Dan apa namanya, kita juga promosi karena ini emang acaranya GFM dan ada jurusan GFM nih di sini nih Kak Resti. Jadi sekalian promosi. Saya akan share screen sebentar. Bisa kelihatan. Di sini topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana tips dan trik melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Terutama mungkin nanti spesifiknya ke beasiswa LPDP, tetap apa namanya membutuhkan seseorang atau membutuhkan calon awardee dengan apa namanya dengan kecakapan atau mungkin dengan pengalaman kerja yang sudah beberapa tahun atau mungkin beasiswa-beasiswa tertentu yang membutuhkan apa namanya pengalaman publikasi dan lain sebagainya. Tapi kali ini dengan beasiswa LPDP mungkin bisa representatif untuk beasiswa-beasiswa lainnya. Rekan sekalian, teman-teman sekalian, sebelum Belanda, saya juga menempuh pendidikan sarjana di GFM IPB lewat beasiswa PBSB atau program beasiswa sarjana berprestasi waktu itu dari Kementerian Agama. Jadi beasiswa utusan daerah seperti itu. Kemudian di tahun 2000 awal tahun 2000 Kemudian di awal tahun 2016 juga saya langsung daftar LPDP. Sebenarnya waktu itu kita anak-anak beasiswa PBSB ini tidak diperbolehkan untuk lanjut beasiswa atau lanjut kuliah karena memang ada kewajiban mengabdi selama 3 tahun. Jadi setelah lulus kuliah S1 kita wajib mengabdi di pesantren selama 3 tahun karena memang dulu saya alumni pesantren. Kemudian di situ saya dapat kesempatan baik dari pemerintah dan juga IPB untuk ikut program beasiswa dengan jalur khusus. Makanya saya ikut program beasiswa LPDP dan diterima di awal tahun 2006 di pertengahan tahun 2016 dan kemudian mempersiapkan semuanya di awal tahun 2017 saya berangkat ke Belanda. Sebenarnya intake-nya juga sama dengan atau waktu masuknya sama dengan Kak Resti tadi di bulan Februari dengan jurusan Environmental Sciences. Tapi Kak Resti setahun lebih cepat dan saya masuk di tahun 2017. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan junior di area Environmental Technology dan juga beberapa konsultansi perusahaan konsultansi lainnya. Kemudian saya juga aktif nulis dan belajar serta sama dengan Kak Resti juga masih korespondensi dengan supervisor saya di Belanda untuk mempersiapkan beberapa publikasi dan juga mempersiapkan studi lanjut begitu. Teman-teman mungkin ada yang berpikiran bahwa
pikiran bahwa ada beberapa kalian yang merasa salah jurusan di GFM mungkin, atau mungkin buat teman-teman di kampus lain atau di luar kampus IPB, atau mungkin yang sekarang masih SMA bingung memilih jurusan atau bahkan merasa salah jurusan di jurusannya masing-masing. Sama, saya juga seperti itu dulu di tahun 2011 masuk IPB, kemudian langsung masuk setahun setelah itu masuk ke jurusan meteorologi terapan. Rasanya agak bingung, ini jurusannya mau seperti apa, bidangnya seperti apa, dan arahnya kemana gitu kan. Jadi waktu itu sempat nggak punya banyak pilihan. Tapi kemudian di tahun yang sama, di tahun 2011, saya gabung ke UKM Forces, kemudian di beberapa organisasi lainnya. Buat teman-teman yang merasa bahwa aktif di organisasi tapi ngerasa nggak tahu nanti kerjanya di bidang apa gitu. Sedikit banyak kita tahu bahwa nilai-nilai yang diajarkan di organisasi juga sangat penting buat kita untuk bisa survive, untuk bisa bertahan, dan untuk bisa berkembang di dimanapun kita berada saat ini, baik itu sudah jadi alumni maupun saat menjadi mahasiswa. Singkatnya, di tahun 2013 di tahun 2012 saya mulai ikut banyak kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, kemudian jadi ketua beberapa aktivitas, sampai kemudian ikut beberapa aktivitas sosial dan mendirikan Yayasan GCI, mendirikan suatu komunitas bernama Generasi Cerdas Iklim, karena dulu merasa bahwa pendidikan iklim ini atau pendidikan iklim dan lingkungan itu masih agak kurang familiar di kelompok masyarakat, terutama kelompok anak-anak kayak gitu kan. Jadi waktu itu sempat membuat program permainan berbasis iklim dan lingkungan kepada anak-anak di wilayah terdampak bencana. Jadi banyak juga anak-anak yang ikut, dan kita juga dapat beberapa kali hibah pendanaan, dan akhirnya di tahun 2015 di tingkat akhir saya diamanahkan waktu itu sempat dikasih mandat sama departemen GFM, karena memang GFM ini jarang banget ikut berpartisipasi dalam kompetisi Mawapres. Kalau teman-teman tahu Mawapres tingkat jurusan, dan juga di fakultas jarang sekali survive untuk ke tingkat IPB, makanya waktu itu sempat nggak punya kemudian seleksi awal nasional saya masuk 15 besar, dan final akhir itu di Kota Malang. Alhamdulillah dapat peringkat 2 tingkat nasional 2015, dan waktu itu bawa ide tentang GCI, Generasi Cerdas Iklim, pendidikan cerdas iklim ke anak-anak berbasis kearifan lokal di wilayah rawan bencana. Jadi bawa sesuatu yang dikasih oleh GFM ke tingkat nasional, dan itu sesuatu yang baru buat mereka, dan bikin something new gitu di nasional. Dan waktu itu hadiahnya dari nasional, dari IPB ke sana, saya mempresentasikan tentang GCI juga, tentang pendidikan iklim, dan akhirnya saya terpilih sebagai honorable mention di sana, terpilih buat masuk ke majalahnya mereka begitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini ngerasa bahwa jurusan GFM kemudian nggak pede karena mungkin jiper sama jurusan yang lain, kita punya banyak sekali, bahkan dulu sempat sekali waktu itu GFM punya paling banyak profesor di FMIPA begitu. Kemudian juga beberapa dosen kita berprestasi dan memiliki kecakapan dalam bidangnya, kepakaran dalam bidangnya masing-masing. Itu juga sebagai nilai plus buat GFM itu sendiri. Ini khusus buat teman-teman GFM terutama. Oke, teman-teman, kita ada di titik ini, kita di sini, saya tunjukin dengan ada orang atau siluet orang di situ. Kemudian kita pasti punya banyak pilihan, terutama buat teman-teman yang sebentar lagi akan lulus kuliah, seperti yang paling tepat adalah apakah pantas
kita memilih itu, seberapa pantas kita memilih itu, dan seberapa seberapa urgent kita memilih pilihan itu sendiri. Jadi kita punya banyak pilihan, bukan soal ikut-ikutan sama teman, tapi tadi benar-benar banget kata Kak Resti, kita mengenali passion kita mengenali diri kita sendiri. Kalau kecerdasan itu ada banyak ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kemudian spiritual dan macam-macam. Kita kenali semuanya itu, kemudian kita satuin semuanya, kita tanya pada diri kita sendiri, bahkan di satu waktu mungkin buat teman-teman SMA, adik-adik semua bisa punya kesempatan buat curhat dengan guru BK-nya, atau mungkin buat teman-teman yang baru mau lulus S1, bisa cerita dengan gurunya, atau mungkin dengan pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, bisa menyampaikan banyak hal, jadi kedepannya itu nggak salah-salah banget gitu loh, kedepannya itu nggak belok-belok banget gitu. Dan dalam kesempatan kali ini tentunya karena memang sesinya adalah tentang belajar, tentang studi lanjut, makanya akan saya sampaikan terkait dengan kuliah lanjutan seperti apa. Singkatnya, dalam mempersiapkan studi itu kita ada dua. Yang pertama mendaftar beasiswanya, dan yang kedua mendaftar kampusnya. Gitu. Terutama ini buat di luar negeri maupun dalam negeri ya. Gitu. Ini bisa berbarengan, dan ini bisa dikerjakan lebih cepat kalau kita mau mempersiapkannya dengan fokus, dan tentunya kadang ada banyak orang yang mempersiapkannya berlama-lama. Ada yang mempersiapkan bahasa Inggrisnya, ada yang mempersiapkan satu poin atau satu komponen dalam persyaratan melanjutkan studi itu berlama-lama. Akhirnya waktu yang seharusnya bisa dikerjakan, misalnya dikerjakan dalam waktu 6 bulan, atau kan dalam waktu 4 tahun itu kita jadi yang lain. Kita antara muaranya itu di lolos beasiswanya, kemudian kalau mendaftar kampus itu di LO dan studi atau melanjutkan kuliah. Ya, begitu. Tentunya kita adalah representatif dari negara kita, tentunya kita representatif dengan representatif dari beasiswa itu sendiri. Ketika kita dapat beasiswa asing, dan mereka pasti akan cari bibit yang paling unggul, dan akhirnya itu mengharuskan kita untuk tahu reputasi kampus sampai ke reputasi jurusan yang kita masuki, begitu. Kemudian yang terakhir, kita mau intake kapan atau masuk ke kampusnya itu kapan dan gimana persiapannya. Karena apa? Karena kita harus tahu nih persiapan sehari-harinya mau gimana. Buat teman-teman yang mau ke Belanda, itu persiapannya salah satunya mungkin harus punya sertifikat bahasa semisal IELTS. Itu skornya misalnya 6,5. Dan dengan 6,5 itu teman-teman harus bisa mencapai dalam berapa lama. Ketika sekarang belum punya apa-apa, belum punya persiapan les, atau mungkin belum pernah dapat atau belum pernah mengikuti semacam tes IELTS atau TOEFL dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu berapa bulan teman-teman harus mempersiapkan itu, tapi nggak cuma itu, karena teman-teman harus mempersiapkan motivation statement, kemudian berkas-berkas yang lain sehingga bisa daftar baik kampus maupun beasiswa, begitu. Dan tentunya bagaimana persiapannya sehingga dalam waktu yang kita tentukan tuh kita bisa benar-benar maksimal. Nggak berlama-lama, tapi kita rasional dengan waktu yang kita tentukan. Artinya intake kapan tuh penting banget. Beberapa aspek yang akan saya bahas di sini. Yang pertama mungkin terkait dengan kondisi terkini dan urgensi studi yang akan kita masuki. Kemudian penting nggak sih studi atau bidang studi yang akan kita masuki itu, dan bagaimana kondisi terkini di lingkungan kita, misalnya lingkungan terkecil kita, atau mungkin secara nasional di Indonesia sendiri seperti apa. Kemudian hal itu didukung dengan skill, pengalaman organisasi, kerja, atau internship yang kita punya, kita bisa kita bisa survive di tersebut. Kemudian kita sampaikan juga
saat menempuh studi di tempat tujuan, kita mau ngapain tadi sesuai dengan penyampaian Kak Resti, ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sana, aktivitas pengembangan hard skill maupun soft skill yang pada akhirnya itu bisa bisa diberikan atau bisa dikembangkan di Indonesia setelah lulus nanti. Dan kita pastinya punya rencana di masa yang akan datang mau ngapain. Kemudian rencana di masa depan itu kita jelas, itu mau ngapain aja. Dan yang pastinya yang terakhir adalah gimana kita bisa meyakinkan reviewer atau pembaca motivation statement yang kita buat, sehingga pada akhirnya kita terpilih menjadi awardee baik beasiswa maupun kampus gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan berbahasa asing, ini penting banget. Kebanyakan orang akan berlama-lama di sini, saya nggak menyalahkan karena setiap orang punya kemampuan masing-masing, tetapi ketika kita fokus, ketika kita ketika kita benar-benar serius untuk bisa mengejar baik kampus maupun beasiswa, itu akan lebih cepat lagi punya kemampuan berbahasa asing, terutama dokumen skor IELTS maupun dokumen skor-skor yang lain begitu. Jadi yang pertama adalah pastikan teliti skor yang harus dicapai baik oleh beasiswa maupun kampus. Misalnya skor minimalnya adalah 6,5, jadi nggak masalah kalau skornya 6,5 gitu loh. Jadi nggak ada skornya akan sama ketika kita masuk dengan skor minimal, yang penting yang penting sesuai dengan grade yang mereka inginkan, itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, latihan dan luangkan waktu, nggak harus les, nggak harus ke Pare misalnya, atau nggak harus ikutan belajar bareng tutor atau apapun itu. Bisa mandiri, tapi juga ketika kita punya waktu, ketika kita punya kesempatan, boleh juga belajar dengan tutor agar lebih cepat lagi. Kemudian yang ketiga adalah fokus dan tidak berlama-lama, begitu. CV pasti teman-teman siapkan CV dari sekarang, siapkan aktivitasnya. Halo. Ya, Bang. Oke, bisa? Bisa terdengar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi soal CV tadi, saya ibaratkan sebagai sebuah tanaman. Jadi mungkin ketika tanaman itu penuh dengan nutrisinya, itu akan bagus, akan baik. Tetapi kemudian kalau ada kekurangan 1 atau 2 nutrisi, itu mengakibatkan ketidakstabilan dari tanaman tersebut. Artinya sama ketika teman-teman punya aktivitas organisasi atau kegiatan sosial yang sangat begitu. Kemudian ada surat rekomendasi, ini singkat aja, baik rekomendasi dari untuk beasiswa maupun untuk kampus sendiri, gitu. Dan perhatikan alur seleksinya, baik seleksi untuk beasiswa maupun seleksi untuk kampus. Jadi kita tahu, kita sadar detail kegiatan atau detail aktivitas atau subaktivitas yang harus kita capai untuk masing-masing baik beasiswa maupun kampus, mulai dari bikin akun sampai ke lulus seleksi substansi. Kalau yang kampus mulai dari bikin akun sampai ke dapat LOA begitu. Jadi jelas dan juga terstruktur dengan baik. Teman-teman tadi menyampaikan bahwa di Belanda, di Wageningen, kuliahnya seperti itu aktivitasnya, dan bagaimana sih kuliah dengan beasiswa itu, fasilitas apa yang didapat, mekanisme kuliahan seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa. Yang pertama, fasilitas yang kita dapatkan dengan beasiswa LPDP mungkin hampir sama dengan beasiswa lainnya.
Seperti kalau di Belanda itu ada Nuffic Neso, kemudian ada NFP, kemudian ada beasiswa kampus sana dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa aspek pendanaan yang ditanggung oleh LPDP seperti dana uang bulanan atau living allowance dan juga beberapa fasilitas yang lain sampai kemudian fasilitas pendukung seperti dana transportasi dan lain sebagainya begitu. Jadi kita berangkat untuk kuliah di sana secara maksimal untuk segala macam pendanaan atau segala macam dana pendidikan sudah ditanggung oleh LPDP atau oleh pemberi beasiswa yang kita apply begitu. Ini sama tadi kalau Kak Resti menjelaskan tabel, saya menjelaskan secara singkat terkait dengan tahun pertama kuliah di Wageningen itu di jurusan Environmental Sciences. Di tahun kedua saya ambil major thesis dan minor thesis karena memang S1 dan juga beberapa aktivitas saya tentang kebencanaan dan juga tentang adaptasi perubahan iklim, makanya waktu kuliah S2 tesis saya tentang perubahan iklim, tentang adaptasi perubahan iklim juga, fokusnya ke sistem air begitu. Dan di minor thesis karena ingin memperdalam soal kebencanaan, saya masuk minor Technology and Development Change, ngambilnya fokus ke development tentang studi bencana begitu. Halo? Ya, halo Bang. Oke. Singkat aja, nggak banyak, karena memang jaringannya sepertinya bermasalah. Mohon maaf teman-teman semua. Yang pertama, fakta pertama menggunakan sistem period di sana, sama seperti yang disampaikan Kak Resti tadi. Kemudian yang kedua, sistem dropout bukan dari pemerintah, bukan dari universitas, karena memang Belanda sangat strict soal ini. Kalau kita nggak lulus di beberapa mata kuliah, kita akan di tahun pertama kita akan dievaluasi, di setengah tahun pertama akan dievaluasi sehingga diri sendiri, tapi gimana kita bisa gabung, join dengan banyak orang. Kemudian yang keempat, aktif berdiskusi di kelas dengan menyampaikan pendapat atau gagasan. Pernah satu waktu sendiri, orang Indonesia sendiri, kemudian dan di dalamnya ada 2 studi kasus, yaitu tsunami Aceh dan kebakaran hutan di Kalimantan. Artinya di situ saya banyak menyampaikan, saya banyak berbicara tentang gimana sih fakta tentang kebencanaan di Indonesia dan bagaimana tata kelola kebencanaan di Indonesia yang sudah ada sekarang ini dan bagaimana improvement yang harus dilakukan begitu. Ikut organisasi penting. Saya mengikuti beberapa organisasi seperti PPI Belanda, Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda, kemudian organisasi PCNU Belanda, kemudian saya pernah jadi ketua Ambassador Cup, itu dari Duta Besar Indonesia Kerajaan Belanda untuk mahasiswa di seluruh Belanda waktu itu, dan beberapa aktivitas lainnya. Kemudian penting ikut konferensi internasional di beberapa saat di Belanda, saya ikut di beberapa tempat, seperti di Polandia tahun 2018, kemudian Hungaria tahun 2018, dan di Jepang tahun 2019 begitu. Dan semuanya fully funded dari pemerintah, dari LPDP maupun dari pemberi maupun dari panitia atau official dari konferensinya. Begitu. Buat teman-teman semua sudah mempersiapkan diri
intinya adalah kuncinya adalah fokus dan buat skala prioritas. Mungkin teman-teman sudah tahu rata-rata ya di sini tentang Eisenhower Decision Matrix. Ini ada di 7 Habits sepertinya, dan teman-teman sudah belajar semua tentang 7 Habits. Mungkin yang di luar kampus BI juga sudah belajar tentang bagaimana 4 matriks tingkat urgensi dan tingkat kepentingannya begitu. Jadi kalau penting dan Halo Bang Ikrom. halo. Bisa dilanjut Bang. Susah ya sinyalnya. Maaf ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Perkuat riset dan publikasi penting banget. Jangan mencoba buat, maksudnya jangan pengen kuliah kalau teman-teman riset dan publikasinya nggak kuat gitu. Jadi sejak awal harus benar-benar kuat riset dan publikasinya. Itu sih. Kebanyakan kita ngerasa bahwa kuliah lanjut terutama di luar negeri itu sangat sulit, dan mungkin sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir kita sudah sangat diuntungkan, kita sudah sangat dimanjakan dengan banyaknya bantuan mulai dari mungkin blog, website dan lain sebagainya, atau mungkin YouTube dan lain sebagainya yang itu kurang lebih memberikan informasi ke kita, dan itu bisa membuat kita punya banyak persiapan untuk bisa masuk atau bisa mendaftar kuliah. Buku panduan terutama, karena kebanyakan kita nggak mau baca duluan, itu juga kurang tepat. Pelajari persyaratannya, LOE kampusnya masing-masing. Kalau kita beda, kalau pengen tetap seimbang ya kita harus tetap berjalan, kita harus tetap bergerak gitu. Artinya yang menentukan perubahan itu ya kita sendiri, yang menentukan diri kita sendiri itu ya kita sendiri, bukan omongan orang lain, apalagi sampai judgement dari orang lain begitu. Artinya tetap percaya diri dan tetap berjalan di jalur yang teman-teman yakini itu adalah. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut dengan tanya jawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ikrom atas pemaparannya. Nah, untuk saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum absen, silakan diisi absennya di link yang sudah di-share di kolom chat. Nah, selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk yang sesi pertama dulu kepada 2 orang penanya. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Silakan, Nisa. Perkenalkan, saya Nisa dari GFM 54, ingin bertanya ke Kakak Abang. Pertanyaannya itu, bagaimana cara Kakak dan Abang itu beradaptasi pada awal pindah ke Belanda gitu, kan beda gitu dari Indonesia sama Belanda. Terima kasih Kakak Abang. Siapa nih? Nisa. Oke. Nisa, Iya. Bang. Disilakan kepada Bang Ikrom dulu mungkin ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa. Ibu Dasti silakan. Kak Dasti mana nih? Ya, nggak Ikrom dulu aja jawab. Silakan. Ya udah, karena saya yang duluan ke Belanda ya. Masuk. Iya. Oke. Ya,
Apa tadi pertanyaannya? Maaf. Cara beradaptasi ya? Iya Kak, gimana cara awal adaptasi pas pertama kali pindah ke Belanda? Oke, adaptasi. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita adaptasi saat kita mencoba hidup baru. Nggak hanya ke Belanda, mungkin kalian dari daerah ke Bogor juga itu beradaptasi kan. Yang pertama beradaptasi dari segi iklim. Nah, saya masuk sama dengan iklim juga, kita masuk pada bulan Februari, artinya itu saat musim dingin, di penghujung musim dingin. Mungkin sebelumnya memang saya pernah ke negara 4 musim, jadi sudah tahu gimana informasi. Tapi kan kalau misalnya kita alumni GFM, soalnya udah tahu lah ya info mengenai 4 musim itu seperti apa, itu udah kegambar gitu, walaupun belum pernah merasakan. Nah, disiapkan saja beberapa, jangan terlalu banyak bawa baju hangat, jadi bawa saja 1 atau 2 baju hangat yang bisa kita pakai saat langsung turun dari pesawat. Tiba di bandara langsung kita pakai baju hangatnya. Nanti kita bisa beli lagi di sana, di banyak sekali toko-toko murah untuk membeli baju hangat dibandingkan Indonesia. Nah itu untuk iklim. Saya nggak kalau dari saya sendiri sih nggak banyak perlu adaptasi karena memang sudah memprediksi dari awal bagaimana keadaan di sana dan tinggal kita cari saja gimana informasi. Misalnya kalau di Belanda kan mungkin kalau untuk musim dingin dia salju jarang, tapi dia dingin di sana. Dia bisa minus di sana walaupun tidak ada salju. Karena kan dia berada di dekat laut, jadi anginnya kencang di sana. Jadi kita bisa persiapkan diri nih saat keluar rumah. Mungkin untuk orang Asia Tenggara ini enggak kelembaban di sana itu lebih kering dibandingkan di Indonesia. Jadi siap-siap bawa pelembab karena kita lebih sensitif kulitnya dibandingkan orang luar. Jadi bawa pelembab yang bisa kita aplikasikan berkali-kali selama musim dingin. Itu untuk adaptasi iklimnya. Lalu yang paling susah itu sebenarnya adaptasi dengan sistem belajarnya. Karena tadi saya bilang kalau kita biasanya dengan sistem semester, jadi kalau ujian ya udah nanti aja lah 6 bulan lagi baru belajar. Ini kan nggak bisa, kita cuma dikasih waktu 3 minggu, mau nggak mau setiap hari kita cicil belajarnya. Jadi yang tadinya saya belajar udah seminggu sebelum UTS atau UAS baru belajar, sekarang nggak. Saat di Belanda pas masuk pertama itu kita dikasih mata kuliah dasar dulu. Jadi waktu itu Principle of Environmental Sciences, jadi kayak dasar ilmu lingkungan gitu, dasar-dasar ilmu lingkungan. Nah, jadi pelan-pelan kita diajarkan bagaimana cara sistem belajar itu. Jadi karena teorinya nggak terlalu susah menurut saya, jadi kita bisa fokus gimana sistem belajarnya. Dan mungkin kaget pas saat grup study ya, kita langsung dikelompokkan dengan waktu itu saya dapat 4 cewek Belanda, 1 cewek Belgia yang bisa bahasa Belanda. Jadi saya Asia sendiri dari Indonesia lagi. Dan waktu itu bahasa Inggris ya waktu di Indonesia berasa udah jago nih dapat IELTS sekian, tapi pas nyampe di sana ngomong langsung ya jiper juga gitu. Nah, tapi untungnya teman-teman di sana itu nggak meremehkan ya kalau orang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa dimengerti, mereka sangat support. Jadi di awal di periode pertama saya sempat merasa down sih karena tadi merasa kurang bahasa Inggrisnya, jadi saat diajak diskusi itu tidak terlalu bisa mengungkapkan pendapat dengan baik. Tapi di periode selanjutnya itu sudah lebih baik lagi dan lebih baik lagi nggak lulus. Jadi saat masuk jangan khawatir, kita dikasih 1 bulan pertama itu mata kuliah yang dasar gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk belajar, dan kita juga dikasih pembimbing akademik ya di sana. Ada PA-nya juga. Jadi sebelum mulai kuliah, sebelum masuk kelas, kita bisa konsultasi dulu. Gimana sih perbedaan sistem belajar di sini? Lalu misalnya tadi kan mata kuliah ada free choice-nya, kita juga bisa diskusi ini. Kalau misalnya saya ingin tesisnya seperti ini, mata kuliah apa yang bisa saya ambil? Ini kita bisa langsung diskusi ke PA. Dan mereka baik-baik. Orang Belanda terbuka orangnya. Jadi kita mau diskusi apapun, mereka pasti akan baik responnya. Gitu dari saya. Oke.
Ini lanjut nih ke saya langsung. Iya mungkin. Gimana nih Panitia? Oke, Mana ini langsung hostnya? aja ya. Kurang lebih sama dengan Kak Resti sebenarnya. Ini udah dijawab Kak Resti nih semuanya. Sorry. Pertama, apa namanya, benar tadi bahasa juga di Indonesia udah pas IELTS-nya, pas sampai sana kita nggak bisa catch up dengan mata kuliahnya. Sebulan pertama itu benar-benar perjuangan sih. Jadi habis itu langsung terbiasa dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Ada juga yang paling yang lumayan beradaptasi adalah soal ibadah. Jadi kalau waktu sholat itu kadang-kadang ada satu praktikum itu yang kan di sana 4 musim. Jadi ada satu musim itu yang jarak antara sholat zuhur, asar, maghrib itu berdekatan, sangat dekat, sehingga dalam 3 kali sholat itu kita harus ngelakuin praktikum atau kuliah yang itu nggak boleh ditinggalin, itu full dan nggak ada jeda, sehingga kita mungkin harus curi-curi waktu untuk bisa sholat di antara itu semua. Dan kadang-kadang sholatnya juga karena kalau ada satu silent room atau musola agak jauh, tapi kalau kita pas lagi di tempat lain, kita mungkin sholat di bawah tangga atau dimanapun, yang penting bersih, kita bawa sajadah gitu. Itu juga jadi satu aktivitas baru buat kita. Kadang juga pernah sekali waktu mungkin kalau teman-teman pas di Belanda atau mungkin pas berkesempatan kuliah di luar negeri, ada satu waktu itu Kak Resti sering banget tuh Europe trip atau mungkin trip ke luar negeri yang memang benar-benar negara minoritas Muslim. Jadi kita kadang sholat di samping-samping gedung atau mungkin kadang-kadang sholat di gereja atau apa gitu, itu nggak masalah gitu. Terus yang kedua yang jadi isu buat adaptasi saya yang lumayan berat adalah soal makanan. Karena saya dimanapun itu paling susah makan. Dulu sempat tinggal di Jepang 2 bulan juga sama, saya bawa Indomie banyak dari rumah. Kalau di Belanda kan nggak mungkin ya 2 tahun kita bawa Indomie dari rumah di Indonesia gitu kan. Artinya memang harus belajar masak, harus bisa masak, dan benar tadi kata Kak Dasti juga, yang awalnya kita nggak bisa masak, akhirnya bisa masak dengan baik di sana, begitu. Terus yang ketiga, kadang kita ngerasa di awal itu kita agak minder, kemudian kita kayak nggak bisa nggak bisa membaur dengan international groups gitu kan. Tapi akhirnya kalau dibiasakan dan mungkin adaptasi dengan baik, kita bisa. Yang jelas adalah kita punya batas toleransi, karena kita mungkin buat yang Muslim nggak minum ya, karena biasanya mereka kalau kita habis ngumpulin tugas group work gitu kan, itu perayaan party kecil-kecilannya ya bakalan minum gitu loh, bakalan ke bar kemudian minum gitu kan. Kita bisa ikut ke barnya tapi kita nggak minum gitu. Kita tetap di koridor kita lah sebagai orang Indonesia, tapi kita menghargai ataupun kita paham dengan budaya mereka juga. Itu sih. Terima kasih. Wah, sebuah insight baru banget ya, Kakak Abang. Terima kasih. Baik. Mungkin selanjutnya ada dari Lutfi ya tadi ingin bertanya. Sekalian dengan Raihan, langsung 2 pertanyaan. Nanti langsung dijawab sama pembicara. Silakan Lutfi dulu. Baik, terima kasih untuk Bang Danu dan juga panitia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Aditya Pangestu, mahasiswa GFM Angkatan 55. Mungkin untuk topik pertanyaannya hampir sama dengan Kak Anissa tadi, tapi lebih spesifik berkaitannya dengan pernah nggak sih kakak abang ini ketika di sana itu mengalami fase-fase down yang mana memang terutama ketika penelitian atau ketika melakukan studi gitu. Kemudian bagaimana membalikan keadaan gitu ketika pada masa atau fase down tersebut agar bisa kembali lagi ke fase normalnya atau semangat kembali. Baik, itu saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Raihan. Silakan Raihan. Nah, Nantia dari GFM 57. Anda bertanya pada kakak atau abang, untuk di Belanda sendiri itu nanti perkuliahannya itu pakai bahasa apa ya? Apakah mayoritas bahasa Inggris seperti itu atau lama-kelamaan kita harus dituntut pakai
walaupun waktu persyaratannya kayaknya cuma IELTS ya. Terus bedanya sama S1 sama S2 di sana itu gimana? Terima kasih. Nah, baik, itu pertanyaan yang pertama tadi dari Lutfi tentang pernah nggak sih Kak Resti dan Bang Ikrom mengalami down ketika masa studi di luar negeri, dan juga dari Rehan tadi mengenai bahasa mayoritas di sana sewaktu kuliah itu apa yang digunakan gitu. Bukan begitu, Rehan? Iya, Kak. Baik, silakan Bang Ikrom atau Kak Resti duluan yang menjawab. Oke, siapa nih Kak Resti? Aku dulu nih. Ya udah. Boleh. Yang pertama, sebenarnya nggak pernah yang down-down banget gitu loh. Tapi mungkin pengalaman teman-teman di sana ada beberapa yang mungkin apa ya, gara-gara mungkin soal ini ya lagi pacaran gitu kan, kemudian beda negara jadi putus gitu kan karena banyak hal lah. Mungkin kayak Kak Resti, misalnya Kak Resti habis foto sama cowok nih di sana, cowok bule, habis itu kan cowok yang di Indonesia kan ngerasa ini apaan sih gue diginiin gitu ya. Habis itu ya langsung ini dong. Jangan bikin gosip ya. Putus dong gitu kan. Ya nggak mau digituin. Nah gitu, itu yang pertama. Yang kedua yang lebih parah lagi, mungkin Kak Resti juga tahu ya teman-temannya yang lain, kadang-kadang kita nggak bisa beradaptasi dengan mata kuliah begitu, dan akhirnya re-exam atau ngulang lagi, dan ada batas ngulangnya. Kemudian di tengah tahun, kalau masuk 2017 itu setengah tahun pertama kita harus lulus sekitar 30 ICTS dari sekitar 60 total ICTS. Artinya kalau di bawah itu bakal dapat evaluasi dari pemerintah Belanda. Kemudian kalau benar-benar nggak ada perbaikan selama setengah tahun ke depannya lagi, itu bakal di drop out gitu oleh pemerintah Belanda. Itu kan jadi semacam apa ya, kita ke sana mungkin diselamatin di desanya, atau mungkin di ini apa namanya di info-infoin bahwa kita jadi mahasiswa ke Belanda gitu kan, dapat kuliah, dapat beasiswa ke Belanda, tapi pulang-pulang kita nggak selesai gitu. Itu kan sayang banget. Jadi itu jadi isu juga di sana. Nanti mungkin Elsie bisa nambahin yang lain. Banyak banget sebenarnya masalah yang bikin depresi apa. Banyak juga rekan-rekan di dorm saya, di apartemen saya itu yang bunuh diri. Ada satu di lantai saya itu bunuh diri karena memang depresi dengan mata kuliah. Ada beberapa mahasiswa Ethiopia. Kalau Indonesia sih kayaknya nggak pernah ya gitu. Terus isu yang lain apa ya? Satu contohnya misalnya, ini bukan soal depresi atau apa sih, kadang-kadang ada beberapa teman-teman Indonesia yang kemudian nggak mau pulang ke Indonesia lagi setelah lulus karena memang salah satunya dapat jodoh orang sana begitu. Itu juga Kak Resti nanti mungkin bisa jelasin banyak di situ gitu. Kemudian yang kedua, soal apa namanya kuliah berbahasa Inggris, iya benar, itu full bahasa Inggris. Makanya kita persyaratannya cuma IELTS aja, dan kelebihan orang Belanda itu adalah mereka rata-rata bisa berbahasa Inggris dengan baik begitu. Karena mereka sadar bahwa mereka negara kecil dan mereka harus keep in touch dengan banyak orang, dengan orang-orang dari negara lain dengan bahasa Inggris begitu. Karena mereka sadar bahwa mereka negara kecil. Tapi ada satu waktu, tadi Kak Resti juga sempat cerita tentang Academic Consultancy Training atau ACT, itu kita diajarin jadi semacam konsultan, dan waktu itu saya dapat klien Deltares, sebuah perusahaan, tapi beberapa orang di antaranya nggak bisa berbahasa Inggris. Artinya saya dikit-dikit belajar bahasa Belanda untuk mewawancari mereka. Begitu. Terima kasih. Lanjut ke Kak Resti, silahkan. Oke, ya udah dijawab sama Ikrom. Oke, mengenai depresi atau stres ya selama kuliah, ya itu wajar. Ada masa-masa down, tapi kalau saya sendiri sih yang down banget sih enggak, karena saya udah tahu kalau saya down obatnya apa gitu. Jadi itu penting dulu, kan setiap orang beda nih. Kalau dikasih makanan enak udah seneng lagi, atau dikasih tiket jalan-jalan udah seneng lagi. Jadi kalian harus tahu nih apa sih yang bisa meningkatkan mood kalian, mood booster kalian itu apa. Jadi itu persiapan paling penting. Karena ada beberapa orang yang susah sebenarnya, yang agak sulit itu bagi kalian yang
ada kekurangan di kemampuan bersosialisasi dengan teman. Karena kan kita tinggal di negara orang, jauh dari keluarga, yang bisa kita andalkan itu ya teman-teman dari Indonesia atau mungkin teman-teman dari PPI. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bersosialisasi ya itu akan susah buat teman-teman lain untuk reach kita, untuk mengajak kita untuk menyemangati kita lagi karena kita sudah menutup diri sendiri nih. Jadi kan penting untuk kita sebelum kita mulai kuliah ya, untuk pindah ke suatu tempat begitu bekerja ataupun kuliah, kalian itu harus mempersiapkan diri dulu. Saya bilang harus tahu busternya apa dan kendala di sana itu seperti apa. Anda itu gimana sih gitu. Tingkat kesulitan kuliahnya gimana? Kan kalau orang bilang gampang masuk Wageningen mah tinggal apply langsung keterima. Iya, kalau masuk Wageningen sih gampang, keluarnya yang susah gitu. Apalagi S3-nya. Nah, itu harus dicari tahu dulu apakah tingkat kesulitan kuliah di sana itu kita bisa mengimbangi nggak? Saya tadi ada setiap mata kuliah ada study group-nya, berarti kita diminta untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kita udah sanggup nggak sih kira-kira? Jadi diukur dulu diri kita, apakah kita cocoknya kuliah di Belanda atau mungkin kita cocoknya kuliah di Jepang gitu kan. Jadi selain kita ngelihat jurusan, kita lihat juga budaya di tempat masing-masing. Beberapa kasus orang depresi pernah saya lihat juga sama seperti Ikrom di hampir setiap tahun pasti ada yang terjun ya dari housing, dari apartemen student biasanya karena memang sudah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan kuliah. Atau ada juga yang kalau orangnya masa bodoh ya udah drop out aja gitu kan, nggak usah lanjut gitu. Tapi ada yang benar-benar terlalu memikirkan ini, mungkin dia memikirkan keluarga di rumah, jadi ya jalan satu-satunya itu. Tapi kan karena kita apalagi orang Indonesia, orang beragama, harusnya ada pegangan lain gitu. Kita bisa konsultasi sama Tuhan juga sama teman. Makanya kalau saya sih kalau udah stres dikit ya jalan gitu keluar. Baik di negara Belandanya maupun di negara lain. Lalu kalau yang masalah tadi yang pertanyaan tentang komunikasi ya dari Rehan tadi udah dijawab sama Ikrom. Jadi hampir semua orang Belanda itu bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa bukan kendala ketika kalian ke Belanda. Saya selama di Belanda 2 tahun hanya 1 orang yang saya temui orang Belanda yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir, bahkan anak SD-nya aja pintar banget bahasa Inggrisnya. Dan orang-orang tua bahkan bisa bahasa Indonesia. Lalu untuk sistem belajarnya untuk master dan juga PhD itu dalam bahasa Inggris. Kecuali kalian ngambil bachelor, ya mungkin ada yang dari SMA di sini mau S1 di Belanda. Itu lihat dulu jurusannya, karena ada yang jurusan kelas internasional diajarkan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga yang kelas dalam bahasa Belanda gitu. Jadi dilihat dulu. Oke. Itu tambahan jawaban dari saya. Terima kasih dari Terima kasih Kakak dan Abang. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Mudrik Haikal. Silakan kepada Mudrik. Assalamualaikum Kak Abang, nama saya Mudrik Haikal, saya dari GFM 56. Saya izin bertanya, untuk tadi dipaparkan mengenai AMC. AMC itu nanti satu jurusan atau dari berbagai jurusan dijadikan satu Kak Bang. Lalu yang kedua itu kan ini di negara Belanda itu kan ada bahasa juga Belanda gitu yang di sana. Apakah penting juga untuk mempelajari bahasa Belanda atau walaupun nggak bisa bahasa Belanda sama sekali tetap bisa hidup di sana dengan bahasa Inggris? Terima kasih Kak Bang. Baik, itu tadi pertanyaannya. Dan ada pertanyaan tambahan dari Iis Wantari untuk Bang Ikrom. Iis ingin bertanya, alasan Bang Ikrom memilih Wageningen sebagai universitas tujuan S2-nya apa Bang gitu? Itu untuk pertanyaan tambahan dari Iis Bang. Silakan. Kak Resti, silakan. Mungkin Kak Resti menjawab dulu dari pertanyaan. Oke, ya. Pertanyaan pertama tadi ya, mengenai AMC. Ya,
Jadi ini tergantung kalian jurusannya apa. Kan ada juga jurusan meteorologi ya di sana, dan jurusan hidrologi juga ada, dan jurusan lain. Nah, kalau untuk jurusan saya dan juga Ikram Environmental Science, kita AMC-nya khusus namanya European Workshop. Tuh. AMC itu apa sih? ICT maksudnya? Kayak ACT dong, tapi judul besarnya itu AMC. Oh, iya. Tapi kalau jurusan lain biasanya ACT. Kalau ACT biasanya mereka cuma 5 orang satu kelompok, jadi kecil. Nah, kalau European Workshop khusus untuk Environmental Science itu kelas besar, ada 30 orang. Nah, ini diisi oleh teman-teman dari berbagai jurusan. Jadi nggak hanya, maksudnya tesis track-nya, chair group-nya itu digabung semua. Karena kita risetnya itu, proyeknya juga proyek interdisciplinary ya, nggak satu topik, tapi banyak melihat berbagai sudut pandang dari ilmu-ilmu lain. Terus tadi pertanyaannya apa ya, saya lupa. Maaf tadi moderator. Yang tentang bahasa Belanda, Kak. Oh iya, tadi bahasa Belanda saya udah jawab ya. Jadi hampir semua orang di sana bisa bahasa Belanda. Jadi kamu nggak bisa satu kata pun bahasa Belanda, aman kok, bisa survive gitu. Dan saya sempat les bahasa Belanda 2 bulan, tapi saya nggak lanjutkan karena merasa sia-sia, nggak bisa dipraktekin gitu. Social Dutch ya? Social Dutch. Karena ya lebih nyaman aja, mending kita mengasah kemampuan bahasa Inggris yang saya rasa masih kurang gitu kan, daripada harus belajar bahasa baru lagi yang sebenarnya sih di kehidupan masyarakat ya kita masih bisa pakai bahasa Inggris. Oh ya, tadi yang mengenai ACT tadi, yang European Workshop, sekarang saya juga lagi kan ada kurikulum baru ya untuk mahasiswa TPB sekarang K2020. Nah, itu salah satunya juga terobosan dari IPB dan juga khususnya GFM, kita bikin mata kuliah namanya Final Project. Nah, itu sebelum kalian memasuki skripsi, masa skripsi, nah kita dikasih juga dalam 1 semester itu semacam European Workshop atau ACT juga. Jadi saya juga lagi merancang ini biar mahasiswa juga bisa menggunakan ilmunya terus melakukan suatu project dengan kasus-kasus yang real gitu, dengan teman-teman dan bimbingan dosen, dan juga melatih soft skill-nya selama kuliah. Jadi kita nggak hanya belajar teori tapi juga itu. Dan sekarang saya lagi mencoba itu. Oke. Jadi mahasiswa GFM ini udah mulai jadi konsultan nih sebelum lulus. Mirip ya dengan ACT gitu jadi. Oke. Kalau dari saya sendiri nambahin dari Kak Resti tadi yang apa namanya, kalau saya kan ambilnya ACT dulu. Jadi nggak ikut European Workshop. Jadi sempat satu kelompok 5 orang. Karena memang proyeknya udah ditentuin tentang apa namanya water, food, energy nexus, keterkaitan apa namanya bidang dasar kehidupan yang terdampak oleh perubahan iklim terkait dengan adaptation, climate change adaptation. Jadi di situ ada 5 orang itu beda-beda jurusannya, ada yang dari sosial, ada yang dari apa namanya development studies, kemudian ada yang dari landscape, ada yang dari plant science, saya environmental science, ada juga hidrologi. Gitu. Jadi macam-macam di situ. Ada yang climate science juga. Dan dengan jurusan yang macam-macam itu kita bisa nyatuin persepsi dalam sebuah project yang itu keren banget sih. Maksudnya itu kita bisa belajar banyak tentang being a consultant di situ. Gitu. Kemudian yang kedua soal berbahasa Belanda, penting nggak sih? Sebenarnya kita sambil jalan juga sambil belajar. Cuma kekurangannya orang Belanda itu sekali kita nggak tahu bahasa Belanda, mereka kan berbahasa Inggris gitu loh. Mereka nggak mau yang mungkin kayak orang Jepang yang ayo kita belajar bahasa Jepang yuk gitu, nggak. Tapi mereka ya udah bahasa Inggris saja gitu. Kamu bisa, mereka nggak mungkin agak enggan untuk memberikan kita apa ya pengetahuan tentang bahasa Belanda gitu. Tapi kalau buat meningkatkan pengetahuan bahasa Belanda bisa pas lagi belanja di supermarket atau pas belanja di pasar. Itu bisa banget gitu. Kemudian yang terakhir tadi soal
apa namanya, kenapa saya milih Wageningen? Apa ya? Karena memang sejak awal pilihannya sudah Wageningen gitu, dan nggak ada pilihan lain. Fokus apa namanya? Fokus riset dan juga fokus pendidikan yang ingin saya ambil adalah tentang pendidikan iklim, lingkungan, dan itu banyak terdapat di Wageningen, dan Wageningen adalah salah satu kampus yang outstanding di bidang itu. Jadi mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Kak Resti tentang kenapa Wageningen itu outstanding banget di bidang lingkungan, karena mereka memang fokus di bidang environment, life science, dan juga pertanian. Dan itu emang dengan fokusnya yang kayak gitu, kita ibaratkan sama IPB lah. Kita punya IPB yang fokus banget kayak gitu, itu jauh lebih mendukung kita dari aspek manapun gitu. Jadi kita mau apa namanya, mau belajar banyak itu ya tetap berhubungan dengan apa yang ingin kita cari gitu loh. Jadi ya pilih Wageningen, nggak ada pilihan lain begitu. Bahkan untuk studi dokter mungkin saya ataupun Kak Resti juga mungkin Wageningen gitu, atau we have no choice except Wageningen gitu. Iya nggak? Tapi nggak tahu kedepannya seperti apa, ya jalani aja semuanya gitu. Oke, makasih teman-teman semuanya diskusinya malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Resti dan Bang Ikrom yang udah menjawab seluruh pertanyaan. Maaf juga kepada Kak Zahra Amani karena sepertinya waktu sudah lebih daripada yang dijadwalkan. Jadi pertanyaan kita batasi dulu. Sebelum menutup acara, mungkin ada beberapa kata penutup dari Kak Resti atau Bang Ikrom untuk seluruh peserta. Mungkin kata-kata motivasi sebagai closing statement dari acara ini. Gimana Kak? Oh, Siapa iya. dulu nih? Silakan Kak Resti, boleh. Oke, aku dulu mau nih. Jadi sekian tadi cerita saya sama Ikrom untuk memotivasi teman-teman semua. Jadi tadi pesan kita, ketahui dulu kalian pengennya apa, terus kalian kelebihannya di mana. Itu hal yang paling utama perlu diketahui. Pelan-pelan aja. Saya juga baru tahu juga udah ujung-ujung udah lulus gitu baru tahu. Tapi kalian masih ada waktu nih. Karena kalau dulu mungkin nggak ada ya forum-forum kayak gini, nggak ada ya forum ya, jarang ya. Tapi kan sekarang sudah mulai banyak sekarang udah banyak sekali forum-forum seperti ini. Jadi udah membuka nih wawasan kalian untuk memulai. Jadi coba mulai dipikirkan dari sekarang, kalian pengen jadi apa sih nanti setelah lulus. Lalu kalau misalnya memang mau di bidang riset gitu, atau melanjutkan kuliah, kalian maunya expertise-nya di mana? Kalian pengen jadi ahli apa sih gitu? Harus ditentukan dari sekarang. Nah setelah itu baru dimulai. Mungkin leadership, itu juga penting ya. Jadi nggak hanya dilihat dari kemampuan akademik, tapi juga dari soft skill-nya. Karena nanti saat tadi juga dijelaskan sama Ikrom, saat apply beasiswa, orang melihat apakah kita bisa mengaplikasikan ilmu buat berguna oleh masyarakat apa enggak gitu. Kalau enggak ya ngapain pemerintah ngasih duit kan untuk berinvestasi ke diri kita gitu. Jadi coba bikin branding diri sendiri gitu. Ngiklanin diri sendiri, itu pesan dari saya, sehingga nanti bukan kita yang mencari orang, tapi setelah kalian kuliah lanjut S2 atau mulai kerja, nanti ada saat di mana orang yang mulai mencari kalian. Tetap semangat. Jadi kalau misalnya gagal nggak masalah ya, mumpung masih mahasiswa, ini kesempatan besar untuk berbuat salah. Jadi saya nggak mengajarkan untuk berbuat salah, tapi kalian kalau salah itu nggak ada yang menjudge kalian, nggak ada yang akan minta ganti rugi ke kalian, nggak ada gitu, nggak ada yang dirugikan gitu. Justru itu suatu pembelajaran yang bagus. Jadi terus berusaha, kalau memang dikasih jalan, dikasih kesempatan, langsung tancap gas, coba aja gitu. Keterima nggak keterima itu urusan belakangan. Ya, sekian sih dari saya, tetap semangat untuk semuanya. Dan kalau misalnya ada mau konsultasi sama saya, bisa langsung aja WA, chat gitu. Nggak masalah. Oke. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, menambahkan dari Kak Resti, yang penting apa ya?
manajemen waktu teman-teman, itu penting banget, dan isi kekosongan. Artinya nggak semua harus S2, nggak semua harus kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, atau nggak semua ikut beasiswa ini, beasiswa itu, tapi bagaimana teman-teman bisa menentukan jalur teman-teman sendiri, begitu. Dengan teman-teman tahu di awal pengen kemana, itu akan akan bermanfaat buat teman-teman untuk tidak berlama-lama di satu titik. Jadi tetap bergerak gitu. Itu sih dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan sama seperti Kak Resti juga, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing atau sebagainya, bisa lewat saya, bisa ke saya juga, bisa ke WhatsApp begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada ke Kak Resti dan Bang Ikrom atas kehadirannya pada hari ini yang telah memberikan banyak sekali pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan disampaikannya closing statement dari Kak Resti dan Bang Ikrom telah menandai kita ada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Mohon maaf bila panitia masih banyak kekurangan. Sekian kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Kak Abang. Kan udah nggak ada tuh yang non GFM, baru boleh ngomong. Dasar. Emang iya? Emang iya? Ya, selamat. Terima kasih. Bang Sandro dari Unik mana? Rice University. Ini Labib, Iis, Bayu mau ikut ini closingan. Webinar ketiga itu jadi. Jangan lupa SPJ nada. Astagfirullah. Nadia, enggak? Apa dia ini nggak ada? Oh, kan lupa lagi.